Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibni Abdillah. Amma ba'du. Alhamdulillah jamaah subuh yang Allah muliakan. Kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala diperkenankan untuk bisa berkumpul di tempat yang penuh dengan keberkahan, di masjid rumah Allah subhanahu wa ta'ala, dalam aktivitas yang penuh dengan kebaikan, sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ini jadi wasilah Allah memberikan kasih sayangnya kepada kita dan memilih kita menjadi orang-orang yang taat bertakwa kepadanya. Dan ngaji kita melanjutkan kajian Hikam Ibnu Athaillah. Kita akan ngaji syarah hikmah ke-56 dan 88. Sengaja nih saya loncat-loncat supaya bisa mengambil relevansi dengan apa yang sedang kita bahas. Terutama karena bagi bapak-bapak yang pernah baca kitab hikam atau punya kitab hikam dalam versi terjemahan, kitab hikamnya adalah kitab yang paling banyak, kitab tasawuf yang paling banyak diterjemahkan dalam berbagai versi. Saya saja punya 3 Pak. 3 versi. 3 versi itu berarti 3 penerbit, 3 pensyarah, pemberi penjelasan dengan tahun yang berbeda-beda. Dan 3 kitab hikam ini urutannya beda-beda. Kecuali di awal 1, 2 sampai dengan 5. Dari 6 ke sana urutannya bisa berbeda-beda. Sehingga mungkin kalau di sini nomor 39 di kitab hikam yang Bapak miliki mungkin nomornya nomor 60 dan sebagainya. Karena memang berbeda-beda bergantung kepada para ulama yang melakukan syarah. Rujukan yang saya gunakan terutama adalah syarah kitab hikam Ibnu Ajibah. Jadi yang mensyarahnya Ibnu Ajibah. Judulnya Iqadul Himam. Syarah Hikam Ibnu Athaillah. Jadi kita akan ngaji ini 2 bait dalam hikmah kitab hikam ini. Jamaah subuh yang Allah muliakan, yang saya jadikan titel ini rujukan kita adalah Quran surat An-Najm ayat 39, 40 dan 41. Kita berikhtiar, berusaha yang terbaik untuk mendapatkan yang terbaik. Itu ungkapan yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah dalam kitabnya. Mari kita lihat ayat yang jadi rujukan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahul jazaa'al awfa. Dan seseorang tidak akan mendapatkan illa ma sa'a, kecuali yang diusahakannya. Kita dapatkan posisi kita sekarang, orang lain juga mendapatkan posisinya seperti sekarang, itu pasti karena usaha yang telah dia lakukan. Bukan gift, bukan pemberian. Wa anna sa'yahu sawfa yura. Dan usahanya itu nanti akan diperlihatkan kepadanya. Sebagian, ini bukan ngaji tafsir, tapi sebagian besar ulama menyebutkan yang disebut saufa nanti dalam ayat ini adalah setelah kehidupan kita berakhir. Sejauh mana
posisi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala bergantung kepada ikhtiar yang kita lakukan. Tsumma yujzahu al-jaza al-awfa. Kemudian akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala usaha yang kita lakukan itu jaza al-awfa, dengan balasan yang sempurna. Tidak mungkin dikurangi sedikit pun, juga tidak ditambahi sedikit pun. Sehingga terkenal ada rumus dalam Al-Quran, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapapun yang melakukan perbuatan buruk walaupun sangat kecil, dia akan mendapatkan hasil keburukannya. Dan siapapun yang melakukan perbuatan baik walaupun sangat kecil, dia akan mendapatkan hasil kebaikannya. Itu yang disebut dengan jaza al-awfa, balasan yang sempurna. Tidak dizalimi, tidak ada yang luput, tidak akan dikurangi, justru akan disempurnakan. Mungkin saja perbuatan baik kita tidak dilihat banyak orang, tidak terekam dalam dokumentasi yang ada. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala ada catatan yang demikian detail. Bukan hanya ucapan, apalagi perbuatan, bahkan perasaan dan pikiran pun ada catatannya di sisi Allah. Inna sam'a wal absara wal fuada ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, wal basar juga penglihatan, juga perasaan, wal fuada ulaika kana anhu mas'ula, semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Jadi sekali lagi bukan cuma ucapan. Ucapan kan relatif mudah dideteksi. Perbuatan apalagi. Tetapi bahkan perasaan dan pikiran pun Allah akan catatkan dengan sempurna, detail, tidak ada pengurangan dan lain sebagainya. Sehingga semua orang bisa diminta pertanggungjawabannya. Dari ayat ini, Bapak-bapak jamaah subuh yang Allah muliakan, semestinya kita sampai pada satu keyakinan bahwa tidak mungkin seseorang akan mendapatkan sesuatu kecuali yang telah dia usahakan. Tak mungkin. Apalagi dalam posisi dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat penjelasan dari Ibnu Athaillah. Ada kedudukan amal, kedudukan perbuatan, ada ahwal. Ahwal itu dari kata hal, bentuk jamaknya, kondisi kejiwaan. Dan ada maqam inzal. Maqam inzal itu capaian yang diraih seseorang dari ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, husnul a'mali nataiju husnil ahwali. Wa husnul ahwali minan tahaqquqi fi maqamatil inzal. Baiknya perbuatan itu adalah hasil dari baiknya kondisi kejiwaan. Dan baiknya kondisi kejiwaan itu adalah hasil dari kesungguhan untuk beristiqomah fi maqamatil inzal, pada makam inzal. Yang dimaksud adalah mengikuti apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah subuh yang Allah muliakan, sudah puluhan kali barangkali saya bahas di tempat ini bahwa setiap kita sedang melakukan perjalanan menuju Tuhan. Kita sedang melakukan safar ilallah, untuk kembali kepada Allah. Ada yang melakukannya dengan kesadaran, ada yang melakukannya tanpa kesadaran. Tapi semua kita
sedang melakukan safar ilallah, perjalanan menuju Tuhan. Bagi yang memiliki kesadaran ketika melakukan perjalanan itu, dia menyiapkan perbekalan. Dia menyiapkan berbagai perangkat yang dia lakukan dengan sangat serius, sehingga kemudian tahap demi tahap perjalanan itu dia lampaui. Boleh jadi dia berhasil menempuh tahap-tahap itu sampai akhirnya bertemu dengan Allah. Boleh jadi tidak semua tahap dia lampaui. Para ulama tasawuf berbeda-beda menyebutkan makam, makamat, stasiun, terminal yang ditempuh oleh seseorang menuju Tuhan. Ada yang menyebutkan 14 stasiun, ada yang menyebutkan 10 stasiun, ada yang menyebutkan 9 stasiun. Tapi dari semua penjelasan para ulama tasawuf tentang perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala, mereka bersepakat dalam menjelaskan tentang awal terminalnya, stasiun awalnya dan akhir terminalnya. Stasiun awalnya disebut dengan taubat. Kesadaran untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terminal akhirnya, the last stationnya adalah ridho. Jadi setiap kita dengan kesadaran yang kita miliki, kita tahu betul bahwa kita akan kembali kepada Allah. Baik secara sukarela ataupun secara terpaksa. Ketika kita memiliki kesadaran untuk kembali itu, salah satu yang pasti akan kita lakukan adalah melakukan pertaubatan. Memperbaiki keadaan. Memperbaiki keburukan, membersihkan dosa. Walaupun ada yang optimal maupun tidak. Setiap orang akan ketemu dengan kesadaran. Dari kesadaran itu kita melakukan pertaubatan. Dan puncaknya nanti setiap orang menginginkan bertemu Tuhan dalam keadaan Allah ridho kepadanya. Dia juga ridho kembali kepadanya. Radiyallahu anhum wa radu'an. Mereka Allah ridho kepada mereka wa radu'an, dan mereka juga ridho kepada Allah. Ini kan kondisi yang ideal. Sampai hari ini mayoritas kita, mungkin termasuk kita semua, belum tentu memiliki keridhoan untuk kembali pada Allah. Sehingga kalau ditanya sudah siap untuk kembali, jawaban kita tuh tidak siap. Dan tidak akan pernah siap. Kenapa? Karena memang itu kondisi ideal yang disebutkan Al-Quran. Radiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah. Ridhonya itu karena memang kesadarannya sudah sampai pada level sangat tinggi. Orang-orang yang menempuh perjalanan kepada Tuhan dengan kesadaran, maka dia akan memperbaiki perilakunya. Dalam penjelasan ini sekali lagi disebutkan husnul a'mal. Perilaku yang diperbaiki itu nataiju husnil ahwal, adalah hasil dari kesadaran kejiwaan. Kondisi kejiwaan, ada keridhoan, ada kesabaran, ada pertaubatan, ada kehati-hatian dan lain sebagainya. Dan kondisi kejiwaan yang muncul itu tidak muncul tiba-tiba, kecuali minat tahakkuk, hasil dari kesungguhan fi maqamatil inzal, dalam upaya mengikuti mentaati perintah Allah. Jadi kalau kita barangkali merasa dari hari ke hari kita semakin punya keterikatan pada Allah Subhanahu wa taala, paling tidak lewat aktivitas salat lah. Rasanya sulit sekali kita bisa meninggalkan salat dengan kesadaran yang kita bangun sekarang. Sudah sampai itu pada level salat ini tidak boleh ditinggalkan dalam kondisi apapun oleh kita. Nah, kesadaran bahwa salat itu tidak boleh kita tinggalkan, itu tidak muncul tiba-tiba.
tapi lewat kesungguhan. Baik kesungguhan untuk meningkatkan pengetahuan, maupun juga kesungguhan untuk merasakan dampak dari salat yang dilakukan oleh kita. Kan Al-Quran menyebutkannya, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya salat itu tanha, mencegah, menghalangi pelakunya anil fahsya wal munkar, dari melakukan perbuatan keji dan jorok serta perbuatan jahat. Kalau konsisten kita lakukan, akan muncul itu semacam perlindungan kepada diri kita sendiri. Setiap ada potensi melakukan keburukan, setiap itu pula salat yang kita lakukan konsisten itu seolah-olah jadi penghalang antara kita dengan perbuatan buruk itu. Karenanya menjadi aneh sebetulnya bagi orang-orang yang sudah merasakan dampak sholat itu, ketika ada orang yang sholatnya tidak pernah ditinggalkan, tapi maksiatnya juga rajin dilakukan. Ada sebutan STMJ, sholat terus, maksiat jalan. Sebetulnya rada aneh. Engkau rajin sholat, tapi rajin maksiat. Sebetulnya nggak akan ketemu itu. Maksiat dengan sholat itu nggak mungkin ketemu. Karena sholat adalah upaya kita untuk terus-menerus mendekatkan diri kepada Allah dalam setiap keadaan. Sementara maksiat adalah aktivitas yang kita pahami akan menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kan sebetulnya tidak mungkin nyambung, tidak mungkin tune in. Tapi kalau masih terjadi karena ahwal, kondisi kejiwaan kita yang belum terbangun. Kenapa? Saking biasanya sholat sejak kecil, sehingga kemudian seluruh anggota badannya, fisiknya otomatis sholat. Tapi boleh jadi pikirannya, perasaannya tidak terlibat dengan salat. Ini kan hal yang kita anggap jadi biasa. Ketika salat kan seringkali pikiran kita melayang kemana-mana. Perasaan kita juga tidak ikut dalam salat. Para ulama tasawuf menyebutkannya hudurul qalb. Menghadirkan hati ketika salat itu adalah bagian penting dari ikhtiar kita untuk sampai pada kondisi ahwal. Ini penjelasannya. Jadi semakin serius kita berikhtiar melaksanakan ketaatan yang disebut dengan inzal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin terasa nanti ada kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang hasilnya adalah perilaku kita makin baik. Perilaku kita, akhlak kita, attitude kita semakin baik. Yang ukuran baiknya itu bukan ukuran kita subjektif, tapi ukurannya adalah ukuran syariat. Kita semakin baik dalam berakhlak dengan sesama, dengan keluarga, dengan rekan dan lain sebagainya. Selanjutnya dalam hikmah ke-88 sebagai penguat dari ayat yang tadi kita baca, ada yang disebut dengan raja dan tamanni, harapan dan khayalan. Dua hal yang bertolak belakang. Ada dassolan dan dassain. Ada kondisi ideal dan ada kondisi real. Apa yang dimaksud? Menurut Athaillah, ar-raja ma qaranahu amalun wa illa fahuwa umniyatun. Pengharapan itu, raja itu sesungguhnya qaranahu amal, harus disertai dengan perbuatan. Kalau harapan tanpa diiringi perbuatan, fahuwa umniyah, itu hanyalah umniyah, tamanni belaka, angan-angan. Ingin pintar, dari asalnya banyak ketidaktahuan, tapi malas belajar, itu kan omong kosong. Ingin menjadi kaya,
tapi tidak pernah bekerja keras. Itu juga sama omong kosongnya. Ingin soleh, dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tidak pernah berikhtiar untuk melakukan perintahnya seserius mungkin, maka jangan pernah berharap kesalehan yang kita harapkan itu bisa menjadi bagian dari perilaku kita. Termasuk yang tadi, husnul a'mal, ingin baik perilaku, tapi tidak pernah secara serius melatih inzal kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang tidak selalu harus dimengerti, tetapi harus dicoba untuk dilakukan walaupun tidak dimengerti ketika kita tahu bahwa ini perintahnya. Bukankah salat itu dilakukan, ini salat saya kutipkan karena ibadah terpenting. Bukankah salat itu kita lakukan sejak awal, sejak kecil, tidak selalu karena kita pahami, tapi karena jadi bagian yang harus kita lakukan ketika kita belajar beragama dengan baik. Ada yang belajar salatnya setelah dia ngerti, ada yang memulainya seperti usia produktif, setelah pensiun baru mulai salat, mulai rajin salat, dah kamari mah teka harti dan lain sebagainya. Ya sebetulnya terserah yang bersangkutan, tetapi yang ingin saya sampaikan adalah tidak selalu harus dimengerti baru kita lakukan inzal itu, ketaatan kepada Tuhan itu. Lakukan saja. Dengan itulah kemudian kita punya pengharapan bahwa posisi kita, akhlak kita, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti yang kita harapkan. Karena kalau tidak diikuti dengan perbuatan, tidak diikuti dengan perilaku kita, tidak diikuti dengan dipaksakan untuk bisa melakukan perbuatan ketaatan itu, bahwa umniyah. Ini hanyalah hayalan, hanyalah harapan, hanyalah angan-angan. Jamaah subuh yang Allah muliakan, saya melanjutkan dengan penjelasan dari ayat-ayat Quran seperti juga dijelaskan oleh pensarah kitab ini, yaitu Ibnu Ajibah. Ammal ladzina amanu wa amilus solihati falahum jannatul ma'wa nuzulam bima kanu ya'malun. Adapun orang-orang yang beriman dan melakukan perbuatan kebaikan, maka mereka akan mendapatkan surga sebagai ma'wa, tempat tinggal mereka. Nuzulam bima kanu ya'malun, sebagai balasan, sebagai pahala atas perbuatan mereka. Ayat ini sedang menjelaskan bahwa surga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran juga ternyata tidak diberikan begitu saja, tetapi merupakan apresiasi Allah, pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perbuatan orang-orang beriman dalam mematuhi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nuzulam bima kanu ya'malun. Karena kan ada pemahaman yang pemahaman yang keliru. Ada ayat Quran, ada banyak hadis Nabi yang menjelaskan bahwa seseorang akan masuk surga karena rahmat Allah. Itu dialog Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan istrinya Aisyah radhiyallahu anha, di mana Nabi pernah menyebutkan, hadisnya sahih, la tahsabanna, jangan sekali-kali kamu mengira akan masuk surga bi amali, karena amal semata-mata. Kemudian Aisyah bertanya, apa demikian juga dengan engkau? Demikian juga dengan aku. Kemudian apa yang membuat seseorang masuk surga? Kata Aisyah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang masuk surga karena rahmat Allah. Hadisnya sahih, betul. Banyak redaksi hadis ini, syawahidnya banyak, sehingga hadis ini minimal kalaupun nanti ada riwayat yang dhaif, dia menjadi hasan li ghairihi karena banyaknya hadis ini. Hadis sahih ini seringkali dipahami keliru oleh sebagian orang. Dianggap bahwa surga itu diperoleh gratisan.
karena rahmat Allah, kasih sayang Allah. Sehingga muncullah ungkapan-ungkapan keliru dalam syariat. Kalau Allah menyayangi kita mah kita juga bakal masuk surga lah. Siapapun akan masuk surga. Betul, tidak salah. Tetapi ketika dianggap bahwa surga itu gratisan, tidak diperoleh dengan perjuangan, maka kekeliruannya juga dijelaskan oleh Al-Quran. Misalkan dalam ayat ini, ammal ladzina amanu wa amilus sholihat. Adapun orang-orang yang beriman dan melakukan perbuatan kebaikan, falahum jannatul ma'wa, maka mereka mendapatkan tempat tinggalnya di surga. Nuzulan, sebagai apresiasi bima kanu ya'malun. Bahkan ketika menjelaskan rahmat Allah itu, yang dalam hadis disebutkan karena rahmat Allah, seingat saya surat Al-A'raf, ayatnya mungkin ayat 70-an kalau saya tidak salah. Ayatnya berbunyi seperti ini, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu qaribun minal muhsinin, dekat dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi jangan mimpi mendapatkan rahmat Allah bisa masuk surga kalau tidak pernah melakukan ketaatan yang diseriusi, diniatkan dengan sungguh-sungguh dilakukan. Dalam ayat yang lain Allah menegaskan wanudu antilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Dan diseru kepada mereka, wanudu, diseru pada mereka, antilkumul jannah, itulah surga, uristumuha, yang telah diwariskan kepada kalian bima kuntum ta'malun, karena perbuatan-perbuatan baik yang kalian lakukan. Diwariskan surga itu, warisan bagi orang-orang yang beramal saleh. Tidak mungkin diwariskan kepada orang-orang yang beramal salah, apalagi dengan kesadaran melakukan kesalahan. Lewat ayat ini, jamaah sekalian yang Allah muliakan, ayat yang tadi surat An-Najm itu menjadi demikian kokoh kita pahami. Innal insana illa ma sa'a. Tidak ada seorang pun yang mendapatkan posisi apapun dalam hidup yang dia jalani kecuali karena usaha yang dia lakukan dengan sungguh-sungguh. Usaha yang dia lakukan sungguh-sungguh. Terakhir saya ingin mengutip dua hadis yang masyhur di kalangan kita semua tentang amal dan surga. Yang pertama, hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Salam radhiyallahu an, mantan pendeta Yahudi yang sangat cerdas. Ketika beliau bersama dengan ribuan orang-orang Madinah mengelilingi Nabi yang baru tiba di Madinah setelah 2 tahun mereka merindukannya. Jadi begitu datang, diiringi oleh orang-orang Madinah, Nabi menaiki untanya, diminta orang-orang mampir, tapi Nabi menyebutkan biar nanti Kaswa, nama untanya, yang menentukan di mana dia akan berhenti. Jadi ketika berhenti unta itu, Nabi turun, duduk, orang duduk di sekitarnya. Diam, memperhatikan dan mendengarkan apa yang disampaikan pertama kali. Jadi ini disebut sebagai hadis pertama yang disampaikan Nabi di Madinah. Nabi menyebutnya dengan ya ayyuhan nas, wahai segenap manusia, absus salam, wa'atimut ta'am, wasilul arham, wasallu bil laili wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam. Wahai segenap manusia, absus salam, tebarkan salam. Maknanya jangan direduksi hanya dengan mengucapkan salam. Salam di sini maknanya luas. Tebarkan perdamaian, tebarkan keselamatan, tebarkan ketaatan, ketundukan, kepasrahan kepada Tuhan. Wa'atimut ta'am, bagikan makanan. Wasilul arham, jalin silaturahim dan kasih sayang.
Wasallu billaili wan nasu niyam. Lakukan sholat malam ketika orang-orang sedang terlelap tidur. Tadkhulul jannata bisalam. Engkau akan masuk surga dengan selamat. Apa maknanya? Ada amal saleh yang menyertainya sebelum kemudian akibatnya masuk surga. Hidup dulu dengan damai. Jalin perdamaian, tebarkan kasih sayang, ikhtiar untuk bisa berbagi dengan sesama, berbagi makanan dan lain sebagainya. Kemudian jangan tinggalkan salat, terutama di malam hari, supaya makin dekat dengan Tuhan. Setelah itu baru kemudian kamu bisa masuk surga dengan selamat. Tidak masuk surga dulu secara tiba-tiba. Ini hadis pertama, sahih hadis ini. Banyak riwayat hadis ini. Tinggal diketik Abdullah bin Salam saja nanti ketemu dengan banyak sekali hadis. Dan dari hadis ini kata Abdullah bin Salam, dia sampai pada satu kesadaran masuk Islam. Masih pendeta Yahudi ketika mendengarkan hadis ini. Yang kedua, ini lebih masyhur lagi. Yang kedua ini, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bih au waladin salihin yad'ulah. Jika seorang manusia meninggal dunia, kata Nabi, tidak ada yang tersisa darinya kecuali 3 hal. Terus akan dia nikmati. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Sedekah yang mengalir. Multiplier effect. Bukan cuma jadi kebaikan bagi dia ketika masih hidup, tapi justru jadi kebaikan setelah dia tiada. Sedekah jariyah. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah anak saleh yang mendoakannya selalu. Tiga-tiganya merujuk pada amal yang serius. Bisakah seseorang bersedekah jariyah kalau dia tidak punya penghasilan yang memungkinkan dia bisa menyisihkan sebagian penghasilan untuk disedekahkan? Bisakah seseorang meninggalkan ilmu yang bermanfaat kalau tidak ada usaha serius darinya untuk talabul ilmi, menuntut ilmu, sehingga dia memiliki kompetensi keilmuan dalam bidang apapun yang bermanfaat bagi kehidupan, dan kemudian dia bisa berkontribusi dalam kehidupan itu pada banyak orang? Bisakah seseorang memiliki anak saleh yang selalu mendoakannya? Karena hadisnya berbunyi yada'ulah, selalu mendoakannya. Kalau dia tidak melakukan proses edukasi yang relatif panjang dan terus-menerus pada anaknya. Dengan kata lain, jamaah subuh yang Allah muliakan, tidak ada surga yang diperoleh gratisan. Tidak ada makom, posisi dekat kepada Tuhan tanpa ikhtiar serius untuk mendekatkan diri kepadanya. Lewat ngaji kita ini, Ibnu Athaillah sedang menegaskan pada kita, jangan menganggap, walaupun mungkin anggapan itu husnudzon, bahwa Allah akan memasukkan kita ke surganya tanpa ikhtiar yang demikian serius, sungguh-sungguh, sampai kemudian membentuk kondisi kejiwaan, ahwal yang berdampak pada amal saleh yang kita lakukan. Mudah-mudahan sisa dari kemampuan kita beraktivitas ini bukan hanya sekedar aktivitas, tapi aktivitas kebaikan yang didasari oleh kesungguhan untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Di ranjang yang sama, suami dan istri tidur. Boleh jadi pengalaman tidur mereka berbeda, 180 derajat. Yang satu mendapatkan kenikmatan luar biasa ketika tidur itu, yang satu mendapatkan pengalaman buruk luar biasa di ranjang yang sama. Dari tempat yang sama kita ngaji seperti sekarang, belum tentu kita akan memiliki pengalaman yang sama dalam memahami isi kajian dan lain sebagainya. Pendek kata, setiap kita memiliki peluang masing-masing untuk bisa melakukan pendekatan kepada Tuhan yang bukan diukur dari kecerdasan,
dari kepintaran, tetapi diukur dari kesungguhan bagaimana kita mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya yang ingin saya sampaikan adalah Bapak-bapak yang Allah muliakan, mari kita berikhtiar yang baik-baik dalam hidup yang kita jalani untuk mendapatkan yang baik-baik dari Allah Subhanahu wa taala sebagai apresiasi atas ikhtiar kita. Itu saja yang harus kita lakukan. Selebihnya bertawakal saja pada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaat. Kalau ada yang mau menyampaikan masukan, pertanyaan, ada 2-3 menit boleh disampaikan. Kalau tidak ada, ya ini bagian dari bagian dari ikhtiar kita. Mudah-mudahan saja Allah berkenan menerima amal ibadah kita, memberikan kita kesempatan untuk bertambah pengetahuan tentangnya, disebutnya dengan ma'rifatullah, sehingga kita makin berikhtiar untuk melakukan ketaatan kepadanya. Mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf kalau banyak hal tidak berkenan. Aqulu qouli hadza astaghfirullahi wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.